Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di rumah kembali bersama Kak Aris, pahlawan bertopeng, yang kali ini hadir tanpa topeng, cukup dengan kacamata. Kali ini Kak Aris akan menyampaikan kisah yang insya Allah menarik tentang Nabi yang termasuk jarang diceritakan, yaitu kisah Nabi Syu'aib alaihi salam. Siapakah beliau? Ya, menurut sejarah, beliau masih keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya, beliau termasuk cucu dari Nabi Lut alaihissalam. Ya, pada waktu itu beliau Nabi Syu'aib alaihissalam diutus kepada sebuah negeri, ya, yaitu bernama Madian. Nah, ingat, catat adik-adik, Madian, ya, negerinya. Negeri itu terkenal dengan kesuburannya yang luar biasa. Tanahnya subur, ya, pertaniannya bagus, kemudian buat beternak juga bagus. Tetapi sayangnya apa adik-adik? Mereka lupa bahwa itu semua datang dari Allah. Padahal ya, mereka itu, ya, tidak jauh, ya, dari nabi yang mendapatkan ujian karena durhaka pada Allah, yaitu Nabi Lut, yang kaumnya namanya Sodom, itu kan tenggelamkan ke bumi. Harusnya kan mereka pada waktu itu juga masih mendengar kisah itu, tetapi mereka tidak menjadikan pelajaran, ya. Mereka menyembah selain Allah. Apa yang mereka sembah pada waktu itu? Tuhan kami. Apakah yang disembah adik-adik? Ternyata ada sebuah pohon namanya Al-Aikah. Pohon itu disembah-sembah oleh orang-orang Madian, ya. Pada waktu itu diutuslah saudara mereka sendiri. Artinya Nabi Syu'aib ini bukan berasal dari tempat lain, tapi juga dari Madian, ya. Diutus untuk mengingatkan, ya, kaum Madian. Wahai kaumku, perbuatan kalian ini sungguh sangat tersesat. Yang memberikan kalian kenikmatan ini adalah Allah, bukan pohon Al-Aikah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Madian? Mereka malah menantang Nabi Syu'aib. Hei Syu'aib, kau melarang kami lakukan ini, padahal dari dulu bapak-bapak kami menyembah pohon ini. Apakah karena kau ahli ibadah, terus kau melarang kami? Kemudian apalagi yang mereka sampaikan kepada Nabi Syu'aib? Mereka malah menantang. Hei Syu'aib, kalau kau, ya, memang benar utusan Tuhan, utusan Allah, datangkanlah azab kepada kami. Seperti cerita-cerita dongeng zaman dulu. Kami tidak takut. Mereka menganggap bahwa kejadian yang menimpa, ya, sebelumnya, entah itu kaum Nabi Lut, ya, kaum Sodom dan sebagainya, mereka menganggap itu sebuah dongengan. Mereka tidak percaya, ya. Bahkan tidak hanya syirik, ya, menyembah pohon tadi, mereka juga melakukan perbuatan buruk lainnya, yaitu apa, Dek? Ketika mereka itu jual beli, apa yang mereka lakukan? Curang. Kecurangannya apa? Misalkan harusnya, ya, orang beli gandum 1 kilo gitu, ya, dikurangi, nggak ada 1 kilo. Itu mereka lakukan. Bahkan, ya, sudah diingatkan oleh Nabi Syu'aib. Wahai kaumku, janganlah kalian mengurangi takaran. Itu perbuatan dosa. Wah, mereka tidak terima diingatkan begitu. Hei Syu'aib, kau tidak usah ikut campur urusan kami. Ini demi keuntungan kami. Ternyata tidak hanya syirik, mereka juga berbuat curang dalam timbangan. Apakah hanya itu perbuatan buruk mereka? Tidak hanya itu. Ternyata
mereka juga suka merampok. Wah, jadi orang-orang ya musafir itu yang suka lewat Madian, ya, mereka lewat di padang pasir itu suka dirampok oleh mereka. Istilahnya kalau sekarang namanya bajing loncat, ya istilahnya gitu ya, suka nyegatin orang-orang dirampok. Wah, itu perbuatan orang-orang Madian. Akhirnya, wah, Nabi Syuaib kemudian mengingatkannya tetap dengan halus, ya, tidak dengan keras. Meskipun, tahu nggak, Nabi Syuaib ini sebenarnya orang yang ahli dalam berpidato. Kalau ngomong itu pinter banget, ya. Tapi ngomongnya tetap dengan cara yang baik, yang halus, ya, kepada mereka. Akhirnya pada waktu itu diingatkan lagi, wahai kaumku, kalian kalau tidak meninggalkan perbuatan buruk ini, syirik dan sebagainya, Allah akan mengazab kalian. Allah benar-benar akan mengazab kalian. Tapi apa? Kembali lagi mah ditantang. Hei Syuaib, kalau benar apa yang kau katakan, cepat datangkanlah azab. Kami tidak takut. Kami sudah terbiasa melakukan ini dari zaman nenek moyang kami. Ternyata dek, sudah diingatkan berkali-kali malah nantang, ya. Artinya apa? Cari masalah. Pada cari masalah dengan siapa ini? Dengan Nabi, juga dengan Allah, berani-beraninya, ya. Kira-kira apa yang akan terjadi, ya, kepada orang-orang yang ngeyel, ya, diingatkan tidak mau, berbuat kesyirikan, berbuat curang, suka merampok. Kira-kira azabnya datang tidak, ya? Ternyata akhirnya azab itu pun datang. Azabnya apa, ya adik-adik, ada yang tahu di rumah? Ayo, kira-kira azab apa, ya? Ada yang sudah membaca, ada yang sudah mendengar. Ternyata pada waktu itu Allah datangkan, ya. Datangkan apa? Yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat. Tetapi Nabi Syuaib dan pengikutnya sudah diminta Allah untuk berhijrah, untuk pindah dari tempat itu. Nah, di sini, ya, ada dua pendapat, ya. Ada Al-Aikah itu nama pohon, ada Al-Aikah itu tempat Nabi Syuaib itu pindah. Nah, ini tidak usah jadi masalah, yang penting kita, ya, belajar dari kisah ini, mengambil pelajaran, ya. Ternyata orang yang tidak taat kepada Allah, durhaka, syirik, ya, mendapat azab dari Allah. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Kita sambung ceritanya, ya, tadi, ya. Ternyata apa? Waktu itu Nabi Syuaib dan pengikutnya kemudian berhijrah ke Aikah. Kemudian ini Aikah yang nama tempat, ya, bukan nama pohon, karena memang ada pendapat yang berbeda. Ternyata pada waktu itu mana azab yang disampaikan oleh Syuaib? Syuaib suka mengada-ngada. Kita tetap akan aman di sini. Ayo kita lakukan seperti biasanya. Mereka tetap saja menyembah, ya, pohon yang namanya Al-Aikah tadi, ya, masih juga merampok. Akhirnya benar, datanglah azab itu. Pada waktu itu datanglah gempa yang sangat dahsyat. Gempa. Mereka akhirnya mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Terkena reruntuhan bangunan, ada yang di jalan mati, ya, dan sebagainya. Karena apa? Yaitu tadi, mereka sulit untuk diingatkan. Maka kita dapat pelajaran nih, ya, ketika ada orang menasihati kita, alhamdulillah, artinya mereka menyayangi kita. Jangan sampai kita kena azab Allah. Berlanjut lagi. Tadi akhirnya ternyata ada azab lagi selain gempa, yaitu didatangkan apa? Guntur yang suaranya sangat keras, guntur petir. Wah, adik-adik di rumah, ngomong-ngomong soal guntur petir, akhir-akhir ini kita ketika hujan sering mendengar namanya guntur petir, ya. Nah, pertanyaannya, ketika mendengar guntur petir itu sudah tahu belum? Sebagai umat Islam, kita, ya, mengucapkan apa? Ayo,
Oh, ada yang bilang Allahu Akbar. Ya, itu juga kalimat yang bagus ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Tapi ada ini Kak Aris pernah diajarkan ya, ini sepertinya dari sahabat Nabi ya, bukan dari Rasulullah, karena Kak Aris ya ketika membuka itu ternyata ini kebanyakan dari para sahabat, tapi dibolehkan ya. Bacaannya apa? Subhanallah ya. Man sabatahu, man sabahat tahu ya. Subhanahu man sabahat tahu ya. Kemudian apa? Subhana man sahabat tahu, sabahat lahu ya. Sudah hafal belum? Ulangi ya. Subhana man sabahat lahu. Ya. Coba diulangi lagi. Subhana man sabahat lahu. Oke? Siapa tahu itu nanti jadi pertanyaan ya doanya. Boleh dengan Allahu Akbar atau dengan doa ini tadi. Oke? Akhirnya Nabi Syuaib dan pengikutnya kemudian menuju ke Al-Aikah dengan selamat di sana. Nah, cerita Nabi Syuaib memang referensinya ya Dek itu tidak banyak ya, maka Kak Aris tidak bisa bercerita panjang lebar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ternyata ada nabi yang namanya Nabi Syuaib yang luar biasa ya, mengingatkan umatnya yang namanya tadi bangsa Madian. Yang kejahatannya luar biasa, ya rampok, ya curang, ya menyembah pohon ya, akhirnya diazab. Ya, cukup sekian cerita dari Kak Aris pahlawan bertopeng. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan